Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ainin Sarul Ramadan akan menjelaskan proposal laporan akhir yang berjudul ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk menggunakan metode steam distillation dengan pretreatment sonikasi untuk meluruhkan sampah styrofoam. Pada latar belakang, sampah di Indonesia saat 2020 ini berjumlah 67,8 juta ton, yang 15%-nya ini adalah sampah plastik. Data itu diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, styrofoam ini termasuk jenis plastik yang apabila menumpuk itu sulit diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama dan mengakibatkan masalah kesehatan dan lingkungan. Adanya solusi dengan pembakaran menggunakan insinerator yang pembakaran ini menggunakan suhu 1000 derajat Celcius. Pembakaran ini tidak menghasilkan senyawa yang berbahaya, tetapi biaya yang diperlukan ini cukup besar. Jadi, kami menggunakan bahan alami yang juga belum termanfaatkan secara optimal, yaitu dengan menggunakan kulit jeruk. Jadi, kulit jeruk ini diambil minyak atsirinya. Minyak atsiri ini, komponen di dalamnya yang terbanyak adalah delimonen. Delimonen ini mampu untuk mendegradasi styrofoam menjadi suatu monomernya, sehingga monomer styrofoam ini mudah didegradasi oleh alam. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kakak tingkat yaitu Febriansyah pada tahun 2019 ini menghasilkan yield minyak atsiri yang sedikit dari prosesnya yang menggunakan water distillation. Kemudian kami merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Muhtadin tahun 2013 tentang pengambilan minyak atsiri dari kulit jeruk. Menggunakan metode steam distillation ini, rendemennya lebih banyak daripada menggunakan water distillation. Jadi, kami menggunakan metode steam distillation dengan suatu pretreatment sonikasi. Sonikasi ini merupakan metode pemanfaatan gelombang ultrasonik yang memiliki kekuatan gelombang 16-20 kHz yang nantinya akan menghasilkan suatu getaran, dan getaran tadi melalui media air dalam sonikator batch yang menyebabkan pori-pori kulit jeruk ini terbuka dan memudahkan untuk minyak atsiri diambil pada saat proses distilasi uap. Pada batasan masalah, variabel tetapnya adalah suhu operasi distilasi. Di sini suhunya yaitu 100 derajat Celcius karena merupakan titik didih dari steam yang kami gunakan yaitu berasal dari air. Kemudian waktu distilasi, kami merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mahfud tahun 2013. Dia menggunakan waktu 7 jam untuk waktu distilasi uap pada pengambilan minyak atsiri dari kulit jeruk secara optimal. Tetapi kami adanya sonikasi, jadi kami menggunakan waktu 5 jam. Kemudian jenis kulit jeruk ini kami menggunakan kulit jeruk keras karena banyak yang menggunakannya tetapi kulitnya ini tidak termanfaatkan secara optimal. Rasio kulit jeruk terhadap volume media sonikasi yaitu 1:1, 200 gram kulit jeruk dibanding 200 ml Aquades. Variabel berubah, ada waktu sonikasi, suhu sonikasi, jenis styrofoam, dan juga perbandingan komposisi larutan peluru styrofoam. Minyak atsiri ini ditambahkan etanol dan air untuk mempermudah distribusi minyak atsiri pada peluruhan styrofoam.
Kemudian ruang lingkup masalah. Karya ilmiah ini disusun dengan cara melakukan penelitian eksperimental ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk peras menggunakan metode steam distillation dengan proses pre-treatment sonikasi untuk mengetahui pengaruh waktu dan suhu sonikasi terhadap yield minyak atsiri. Minyak atsiri kulit jeruk yang dihasilkan akan digunakan untuk meluruhkan sampah styrofoam. Variabel berubah pada penelitian ini adalah waktu sonikasi, suhu sonikasi, komposisi larutan peluru, dan jenis styrofoam yang akan diluruhkan. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh waktu sonikasi terhadap yield minyak atsiri kulit jeruk yang dihasilkan? Bagaimana pengaruh suhu sonikasi terhadap yield minyak atsiri kulit jeruk yang dihasilkan? Berapa komposisi peluru, yaitu terdiri dari minyak atsiri, etanol, air, dengan waktu peluruhan yang terbaik? Berapa persen peluruhan terbaik styrofoam dalam larutan yang optimal? Kemudian tujuan penelitian, mengetahui pengaruh waktu sonikasi dan suhu sonikasi terhadap yield minyak atsiri kulit jeruk yang dihasilkan, menentukan komposisi peluru minyak atsiri, etanol, air dengan waktu peluru terbaik, menentukan waktu peluruhan terbaik styrofoam dalam larutan yang optimal. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Firdaus akan melanjutkan penjelasan dari Etnin Syarul Ramadan. Untuk bab 3 metodologi. Pertama ada alat dan bahan, yaitu timbangan, spatula, sonikator, gelas kimia 100 ml, kemudian botol sampel, lalu ada serangkaian alat steam distillation seperti pada gambar. Kemudian ada gelas ukur Erlenmeyer, statif dan clamp holder. Lalu ada pipet tetes, corong pisah, corong, dan beker gelas. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu ada kulit jeruk peras, etanol 96%, aquades, dan styrofoam dengan 4 jenis styrofoam, yaitu pembungkus makanan, pembungkus mie instan, pembungkus alat elektronik, dan papan pengumuman. Untuk skema penelitian di sini yang pertama adalah persiapan bahan baku dengan size reduction. Lalu ada pretreatment sonikasi, kemudian distilasi dengan metode steam distillation, lalu ada analisa hasil produk minyak atsiri, dan yang terakhir adalah penentuan peluruhan styrofoam dalam penentuan komposisi terbaik. Untuk persiapan bahan baku, pertama-tama limbah kulit jeruk dibersihkan dari kotoran, lalu di size reduction dengan blender untuk mendapatkan ukuran dengan range 0,25 hingga 2 mm kubik, lalu ditimbang seberat 200 gram untuk digunakan pada proses sonikasi. Pada proses pretreatment sonikasi ini, kulit jeruk dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan 200 ml aquades. Kemudian dihubungkan dengan statif, lalu peralatan sonikator ini disiapkan dan dinyalakan. Lalu proses sonikasi dilakukan sesuai dengan variabel. Kemudian kulit jeruk yang sudah dilakukan pretreatment sonikasi digunakan untuk proses steam distillation. Pada proses steam distillation ini, peralatan steam distillation pertama-tama dirangkai, kemudian mengisi aquades di kolom pembakaran hingga tanda batas, lalu memasukkan kulit jeruk tadi yang sudah di pretreatment sonikasi ke kolom penyulingan dan menyalakan kompor. Kemudian proses distilasi ini dilakukan selama 5 jam dan akan dihasilkan distilat yang akan dipisahkan di corong pisah distilat tersebut. Pemisahan ini menghasilkan minyak atsiri kulit jeruk dan hidrosol, di mana nanti minyak atsiri kulit jeruk ini akan digunakan untuk analisa dan digunakan untuk peluruhan styrofoam. Ini skema kerja untuk peluruhan styrofoam, yaitu massa setiap jenis styrofoam ditimbang, kemudian massa styrofoam yang sudah diluruskan ditimbang, kemudian menghitung persentase peluruhannya. Ini skema kerja untuk analisa densitas, yaitu menimbang piknometer kosong pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian menimbang piknometer plus aquades pada suhu 20 derajat Celcius, lalu menghitung volume piknometer, lalu menimbang piknometer plus minyak pada suhu 20 derajat Celcius untuk mendapatkan densitas minyak atsirinya. Untuk skema kerja viskositas, yaitu sampel dimasukkan ke viskometer Ostwald, kemudian
kondisi operasi viskometernya disesuaikan dan diatur sesuai SOP kalibrasinya. Lalu sampel diisap dengan ball pipet hingga batas atas, kemudian ball pipet dilepaskan. Data yang diperoleh adalah dengan mencatat waktu dari saat ball pipet dilepas hingga sampel melewati batas bawah. Lalu ada skema kerja peluruhan styrofoam di mana 4 jenis styrofoam dipotong dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 2,5 mm. Kemudian menyiapkan campuran minyak atsiri, etanol dan air sesuai dengan variabel. Lalu memasukkan styrofoam yang sudah dipotong ke larutan peluru yang telah disiapkan. Lalu waktu peluruhan dicatat untuk setiap percobaan. Saat styrofoam luruh, komposisi peluru terbaik itu dipilih dari waktu peluruhan tercepat. Kemudian ada skema kerja penentuan persen peluruhan optimal, yaitu 4 botol sampel diisi dengan masing-masing 10 mili komposisi peluru terbaik. 4 jenis styrofoam ditimbang massa awalnya. Kemudian 4 jenis styrofoam dimasukkan pada masing-masing botol sampel sedikit demi sedikit. Kemudian proses peluruhan styrofoam. Saat styrofoam sudah tidak dapat diluruhkan, percobaan dihentikan dan dicatat massa sisa styrofoam. Untuk variabel percobaan ada variabel tetap, yaitu rasio kulit jeruk terhadap volume media sonikasi 1:1, yaitu 200 gram kulit jeruk dan 200 ml aquades. Kemudian jenis kulit jeruknya kulit jeruk peras dan lama proses distilasi 5 jam. Untuk variabel berubah ada waktu sonikasi, lalu suhu sonikasi, lalu komposisi peluru styrofoam, kemudian jenis styrofoam yaitu bungkus makanan, wadah mie instan, wadah elektronik, dan papan pengumuman. Untuk teknik pengumpulan dan analisa data yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah yield, kemudian kadar limonen, viskositas, densitas, waktu peluruhan, dan persen peluruhan styrofoam. Nah, yield ini diperoleh dari massa minyak yang diperoleh dibagi dengan massa kering kulit jeruk. Kemudian kadar limonen di sini dianalisa dengan GCMS. Lalu data waktu untuk meluruhkan styrofoam pada komposisi ini. Lalu persen peluruhan styrofoam dihitung dengan membagi massa styrofoam dengan massa larutan peluru campuran. Untuk melihat pengaruh proses sonikasi terhadap morfologi kulit jeruk, dilakukan analisa SEM. Sedangkan untuk membuktikan monomer dari styrofoam yang telah dilarutkan, dilakukan analisa GCFID. Untuk tempat dan waktu pelaksanaannya dilakukan di rumah kerabatnya Ednin. Tetapi untuk keperluan analisa memerlukan lab di jurusan Teknik Kimia Polinema. Lab yang dibutuhkan yaitu analisis instrumentasi, AINS. Lalu untuk waktu pelaksanaan kurang lebih 2 bulan, dari bulan April 2021 hingga Mei 2021. Ini adalah jadwal pelaksanaannya. Persiapan pada minggu pertama, kemudian pelaksanaan minggu pertama hingga minggu ketiga di bulan April 2021. Lalu pengolahan data dan analisa dari minggu keempat April hingga minggu keempat Mei. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.